Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Patih Tadah sedang mengamati adanya kabut tebal yang menyelimuti sekitarnya. Kemudian ia mengatakan kepada seorang pembantunya bahwa kabut tebal itu merupakan pertanda yang tidak baik. Akan terjadi sesuatu peristiwa yang menggetarkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam, ditingkah oleh angin menderu. Bukankah angin menderu macam itu akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun? Malam ini memang terjadi kejadian yang aneh-aneh, Gusti Patih, berkata prajurit yang menemaninya. Arya Tadah mencoba memperhatikan, tetapi kabut tebal menghadang pandangan matanya. Patih Tadah yang telah sampai pada sebuah simpulan berdesir tajam. Patih Tadah yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan, serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam, tidak bisa menutup rasa cemasnya. Arya Tadah menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Kendedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang berterbangan menjadikan suasana bertambah keruh, membingungkan dan mengundang cemas siapapun. Esok harinya semua orang menemukan jawabnya ketika prajurit berkuda membacakan woro-woro di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Berbeda dengan kematian Kendedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari lewat. Bagaimana Gusti Patih? Tanya prajurit itu yang merasa heran pada sikap Patih Tadah. Arya Tadah tidak menjawab. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan turun ke jalan. Patih Tadah tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin menebal, maka besar kemungkinan jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan. Pergilah ke istana, tiba-tiba Tadah berkata. Panggil bekel Gajah Mada, suruh dia menghadapku sekarang. Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugasnya. Saat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan Wisma Kepatihan. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan inderanya yang tajam, kuda itu bahkan seperti memiliki jalannya sendiri, seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah, Arya Tadah menunggu kedatangan bekel Gajah Mada di pendopo Wisma Kepatihan. Sementara itu oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh seperti itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya.
Para prajurit segera berlompatan dengan pedang serta tombak terhunus, bahkan anak panah melekat di busurnya. Ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka, namun prajurit dari Wisma Kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. "Ada apa?" bertanya pimpinan prajurit penjaga Regol Utama. "Mapatih Arya Tadah meminta Bekel Gajah Mada untuk menghadap sekarang," jawab prajurit itu tegas. Bekel Gajah Mada yang berdiri tidak jauh dari tempat itu dan tengah mengamati keadaan bergegas mendekat. "Mapatih memanggilku?" bertanya Bekel Gajah Mada. "Ya," jawab prajurit dari Wisma Kepatihan itu. "Baik, aku segera ke sana," jawab Bekel Gajah Mada. "Kembalilah lebih dahulu, aku akan menyusul karena ada persoalan yang harus aku selesaikan dulu." Prajurit penghubung dari Wisma Kepatihan itu segera minta diri meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana itu juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor, karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak tidak nyaman di telinga. Bahkan seperti ada benang penghubungnya, dari arah yang lain terdengar rolong anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang ikut riuh menyumbang. Menandai keadaan itu dengan suara bersautan riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang, kuda yang ditungganginya segera berderap, membawanya kembali ke Wisma Kepatihan yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel Gajah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar. Badan dan pikirannya amat sehat, seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding prajurit yang lain. Bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya, tapi juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus memecahkannya. Itulah sebabnya meski Gajah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat bekel, telah mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus, pasukan yang kecil saja, tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Pasukan itu diberi nama Bayangkara. Pasukan Bayangkara adalah pasukan pengawal istana, lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya. Itu sebabnya prajurit Bayangkara disaring dari prajurit pilihan dan digembleng secara khusus. Secara pribadi masing-masing anggota pasukan khusus memiliki kemampuan yang mendebarkan karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun amat tinggi. Apalagi perannya sebagai pasukan sandi, tidak ada beteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya. Patih Tadah yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah mensyaratkan kemampuan olah bela diri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu. Itulah sebabnya setiap anggota pasukan khusus berlatar belakang kemampuan olah kanuragan beragam. Sebagaimana Mapatih Tadah yang terusik oleh munculnya kabut, Gajah Mada juga memperhatikannya dengan seksama. Dalam keadaan seperti ini, apabila ada yang memancing di air keruh, tentu merepotkan sekali, berkata Bekel Gajah Mada pada dirinya sendiri. Itu sebabnya Gajah Mada meminta segenap anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Gajah Mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki. Begitu Gajah Mada keluar dari regol halaman, seolah-olah lenyap begitu saja ditelan oleh tebalnya kabut yang turun. Rupanya kabut yang menyergap kota Raja Majapahit makin pekat, sehingga pimpinan prajurit Bayangkara itu harus mengandalkan pendengaran. Gajah Mada terus melangkah dengan diganduli berbagai pertanyaan
Gajah Mada melangkah lurus mengambil arah ke Wisma Kepatihan. Didorong oleh rasa gelisahnya, bekel Gajah Mada mempercepat gerak langkah kakinya. Meski lurus menuju Wisma Kepatihan, sejatinya Gajah Mada harus melintasi alun-alun untuk sebuah keperluan. Bekel Gajah Mada tak bermaksud langsung menemui Patih Aryotada karena ada orang yang harus ditemuinya. Siapa orang itu? Gajah Mada tidak mengetahuinya. Seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang ditulis di atas lembaran daun tala. Prajurit itu menemukan surat dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar Saka Peneduh Purawakatra. Akan ada sebuah peristiwa penting besok, peristiwa yang mungkin akan menggilas istana. Bila Ki Bekel Gajah Mada ingin mendapatkan gambaran lebih utuh atas siapa saja pemerannya, temui aku di bawah beringin kurung. Demikian isi pesan yang tergurat di lembaran daun tal itu. Gajah Mada berjalan tidak sekedar berjalan, sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut. Gajah Mada berusaha menelengkan telinganya. Menjelang tepi alun-alun sebelah utara yang di sana terdapat sebuah jalan menuju Wisma Kepatihan, Gajah Mada berdesir. Ada seorang yang menghadang langkahnya. Orang itu yang nampaknya yakin akan bertemu dengan bekel Gajah Mada berdehem memartakan keberadaannya. Siapa? Bertanya Gajah Mada. Orang yang menghadangnya itu belum menjawab, namun Gajah Mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil orang itu. Kaukah yang mengirim pesan untukku? Tegas Gajah Mada sekali lagi. Bekel Gajah Mada menelengkan wajah karena tebal kabut bagai melumpuhkan indera penglihatannya. Dengan sepenuh kesadaran, Bekel Mada mengandalkan telinga. Sebut aku Manjer Kawuryan, jawab orang itu. Dari suaranya Gajah Mada tahu orang itu mengenakan topeng. Terdengar dari getar suaranya yang tertahan. Manjer Kawuryan, Ki Bekel memahami apa artinya. Tangsu Manjer Kawuryan berarti bulan tengah bercahaya benderang. Ada keperluan apa kau menemuiku? Bertanya Gajah Mada. Aku bermaksud baik, jawab orang itu. Kau hanya memiliki waktu sangat sempit. Sejak saat sekarang, karena fajar menyingsing nanti, sebuah pasukan segelar papan akan bergerak menggilas istana. Bekel Gajah Mada amat berdesir. Bekel Gajah Mada tidak mungkin mengabaikan keterangan itu, mengingat kegiatan kelompok telik sandi pasukan Bayangkara yang selama ini bekerja keras menemukan bentuk kegiatan aneh. Kegiatan itu sampai saat ini masih belum diketahui kemana arahnya. Gajah Mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa saja yang telah diketahuinya. Kekuatan dari mana yang akan menyerbu istana itu? Tanya Gajah Mada. Namun orang itu tidak menjawab. Dengan tenang ia berjalan menjauh, meninggalkan bekel Gajah Mada. Gajah Mada ingin mencegah orang itu dan mempertegas pertanyaannya, tetapi kabut yang tebal melumpuhkan niatnya. Bekel Gajah Mada merasa tak ada gunanya memaksakan diri menanyai orang itu, yang dengan segera lenyap dan tak hanya pandangan mata tetapi juga dari telinganya. Berapa saat lamanya bekel Gajah Mada terpaku, berdiri di tepi alun-alun itu dengan seksama ia memperhatikan keadaan yang terasa sepi, senyap dan damai. Rasanya sulit dipercaya di balik keadaan itu bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung Majapahit. Akan tetapi siapapun orang itu selama ini mengalirkan keterangan sangat penting. Meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis, nyatanya semua yang disampaikan benar.
Kegiatan geladi berlebihan yang dilakukan pasukan tertentu menjadi syarat adanya hal yang tak wajar. Benarkah besok akan terjadi makar? Bertanya Gajah Mada di dalam hati. Dalam perjalanan sejarahnya yang masih muda, Majapahit yang kini berada di bawah pemerintahan Kologemet yang bergelar Jaya Negara telah bertubi-tubi mengalami gempuran oleh berbagai pemberontakan. Ronggolawe, sahabat Raden Wijaya, memilih mengangkat senjata melawan Sri Kertarajasa Jayawardhana karena merasa tidak memperoleh jabatan yang sesuai dengan pengabdiannya. Nambi yang menurut Ronggolawe tak memiliki jasa besar yang dilakukannya, dipilih Kertarajasa Jayawardhana menduduki jabatan patih. Lembu Suro menyusul mengangkat senjata pula karena fitnah yang dilakukan seorang pejabat culas yang menjadi kepercayaan Jaya Negara. Disusul kemudian oleh makar yang dilakukan Juru Demung dan Gajah Biru. Sikap Jaya Negara yang di mata Bekel Gajah Mada ada kalanya kurang bijak, menyebabkan rakyat patih Majapahit sendiri, Nambi, ikut mengangkat senjata. Kini akankah peristiwa semacam itu terulang lagi? Oleh rasa penasarannya, Gajah Mada bergegas melanjutkan langkahnya menuju Wisma Kepatihan yang tidak seberapa jauh lagi. Akan tetapi pikirannya makin tidak tenang. Waktu yang diberikan oleh orang tidak dikenal itu hanyalah sampai saat fajar menyingsing. Rentang waktu yang sempit itulah yang harus digunakan untuk menghimpun prajurit dan mengumpulkan kekuatan. Namun prajurit yang mana? Ada banyak kesatuan keprajuritan yang bertugas menjaga ketentraman dan menjamin keamanan berlangsungnya pemerintahan Jaya Negara. Kesatuan-kesatuan itu berada di bangsa kesatrian masing-masing dengan dipimpin oleh prajurit berpangkat tumenggung atau serendah-rendahnya senopati. Jika dibutuhkan pasukan dalam waktu singkat untuk membentengi istana, kesatuan yang manakah yang harus dipilih? Sayang sekali orang yang mengaku bernama Manjer Kawuryan tidak menyebut dengan jelas siapa orang yang akan balilo serta pasukan mana saja yang terlibat dalam gerakan itu. Gajah Mada membawa kegelisahannya sampai ke halaman Kepatihan. Beberapa prajurit berlompatan menghadangnya. "Bekel Gajah Mada," ucap Gajah Mada dengan tegas. "Gusti Mahapatih Tadah memerlukan aku." Pimpinan prajurit pengawal Wisma Kepatihan segera memberikan penghormatan karena pangkatnya lebih rendah. Kemudian mengantarkannya menghadap Mahapatih Arya Tadah yang telah menunggu cukup lama di pendopo. Mahapatih Tadah rupanya amat terganggu oleh udara dingin, kabut dan angin deras itu terlihat dari batuknya yang kemekel. "Saya menghadap Mahapatih," ucap Gajah Mada sambil memberikan penghormatan. "Duduklah," jawab Arya Tadah. Antara Bekel Gajah Mada dan Patih Tadah telah terjalin hubungan erat. Bahkan melalui Tadahlah beberapa tahun yang lalu, Gajah Mada mendapat kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit di Majapahit. Hubungan yang erat itu bahkan berubah menjadi hubungan layaknya orang tua dan anak. "Apa pendapatmu terhadap keadaan yang aneh ini, Bekel?" bertanya Tadah. Bekel Gajah Mada menebar pandang. Kabut yang turun melayang-layang kian tebal, jarak pandang dari tempatnya ke arah tiang pendopo amat terganggu kabut itu. "Kabut yang turun benar-benar luar biasa, Gusti Patih," jawabnya. Bekel Gajah Mada menunggu Arya Tadah akan menyampaikan kalimat berikutnya. Namun yang dilihat Gajah Mada adalah Arya Tadah yang justru termangu-mangu, seolah ada sesuatu yang tengah direnungkan. Bekel Gajah Mada tetap menunggu sampai Tadah kembali berbicara.
Ada 3 buah peristiwa penting yang aku catat yang sekarang akan kuceritakan kepadamu. Peristiwa pertama adalah ketika leluhur Sri Baginda, pendiri Singosari, terbunuh oleh keris Empu Gandring. Tuanku Sri Raja Sabatara Sang Amwarbumi tewas di tangan seorang batil dari Pengalasan. Peristiwa itu konon ditandai dengan turunnya kabut yang sangat tebal menyergap istana Singosari. Kabut yang tebal dan udara dingin itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh batil Pengalasan dengan tidak menyimpan keraguan secuil pun. Ia membenamkan keris rautan Empu Gandring ke dadanya. Suasana saat itu kira-kira seperti sekarang ini. Singosari yang memang berada di ketinggian dan udaranya dingin dikemuli kabut amat tebal. Arya Tadah terdiam sejenak seperti sedang mengumpulkan ingatan. Dengan sabar Bekel Gajah Mada menunggu Mahapatih Tadah melanjutkan ceritanya. Peristiwa yang kedua adalah saat Singosari akhirnya benar-benar runtuh saat tuanku Sri Kertanegara terbunuh oleh serangan Jayakatwang dari Kediri. Serangan itu dilakukan di pagi buta, juga ketika kabut turun dengan tebalnya. Pasukan segelar sepapan membuat kekacauan dari arah utara, namun yang sebenarnya terjadi pasukan yang lebih besar lagi datang bagaikan banjir bandang menggilas kota Raja Singosari dari arah selatan. Patih Tadah menyela utapannya dengan batuk. Bekel Gajah Mada menyimak cerita itu dengan cermat. Gajah Mada tahu Mahapatih Arya Tadah akan menghubungkan peristiwa itu dengan keadaan ganjil yang saat ini tengah berlangsung. Ketika Jayakatwang menyerbu Singosari, saat itu kabut yang turun begitu tebal. Siapapun mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jayakatwang untuk melakukan serangan dadakan. Dan yang terakhir adalah ketika Majapahit benar-benar dililit duka saat tuanku Baginda Kertarajasa Jayawardhana mangkat. Kuingat apa yang terjadi. Bekel Gajah Mada mengangguk. Gajah Mada juga menyaksikan keajaiban alam itu. Di siang hari matahari bercahaya pucat kekuning-kuningan. Hal itu berlangsung beberapa hari lamanya seiring dengan Sri Baginda yang kering. Ketika malam itu Sri Baginda mangkat, kabut turun amat tebal. Ditandai pula dengan kehadiran burung gagak yang berkaok-kaok di tengah malam. Majapahit bagaikan dipayungi mendung duka ketika Raden Wijaya menutup mata untuk selamanya. Apakah dengan demikian malam ini akan terjadi sesuatu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Mahapatih Arya Tadah menghela napas resah. Aku tak bisa menutupi kegelisahanku, Bekel Gajah Mada. Suara burung gagak itu tidakkah kau dengar? Bekel Gajah Mada mengangguk. Lalu ada penggalan kejadian lain yang kusebut sebagai ngilmu titen. Kemunculan kabut tebal di malam menjelang kejadian-kejadian penting itu, atau kemunculan lintang kemukus dalam beberapa hari ini di langit sebelah timur, agak ke utara. Semua itu mungkin bisa dianggap sebagai kejadian biasa, seperti munculnya matahari di pagi hari dan munculnya bulan di malam hari. Hal yang biasa. Bekel Gajah Mada mencuatkan alisnya. Dengan demikian aku menjadi cemas besok bakal terjadi sesuatu. Arya Tadah menambah Gajah Mada yang menunduk itu, kemudian menengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke wajah Arya Tadah yang nampak samar. Tidak tercegah, Gajah Mada memang harus menghitung apa yang disampaikan oleh orang tak dikenal dan mengaku bernama Anjer Kawuryan.
yang meminta untuk bertemu di Wringin Kurung bahwa banjir bandang akan terjadi saat fajar menyingsing. Selama ini kecemasan dan kegelisahannya disimpan rapat. Akan tetapi akhirnya Bekel Gajah Mada merasa waktunya telah tiba untuk melapor apa yang diketahuinya. Menurut Mapatih, apa nama Mandir Kawuryan mempunyai arti? Pertanyaan Gajah Mada yang membelok seperti tanpa arah itu menyebabkan Arya Tada agak bingung. Arya Tada mandang Gajah Mada sangat lekat. Mandir Kawuryan itu terang benderang. Bila ada kalimat sesadara Mandir Kawuryan, itu berarti bulan terang benderang. Kenapa? Balas Tada. Gajah Mada menggeser duduknya agak mendekat. Sebenarnya baru saja aku bertemu dengan orang yang menyebut dirinya dengan nama Mandir Kawuryan. Aku tidak tahu pamrih apa yang ada dalam benaknya. Orang itu baru saja memberitahu aku bahwa besok istana akan diserbu oleh banjir bandang kekuatan segelar papan. Dengan jelas dan gamblang Bekel Gajah Mada menceritakan apa yang diketahuinya. Mapatih Tada menyimak cerita Bekel Gajah Mada itu dengan perasaan tegang. "Kau tidak berhasil mengenali orang itu?" bertanya Mapatih Tada. Bekel Gajah Mada menggeleng. "Tidak, Gusti Patih," jawabnya. "Orang itu mengenakan topeng untuk menutup wajahnya supaya tak bisa dikenali, baik suaranya maupun wajahnya." "Menurutmu orang itu sudah tua?" kembali Patih Tada bertanya. Bekel Gajah Mada mencoba mengingat warna suara orang itu. "Masih muda," jawab Gajah Mada tanpa keraguan. Mapatih Tada makin gelisah segera bangkit. "Ada orang yang akan melakukan makar. Siapa?" bertanya Mapatih Tada. Seperti kepada diri sendiri, lelaki tua itu berjalan mundar-mandir sambil mengelus jenggotnya yang memutih.